Saudara-saudari, selamat pagi. Apa kabar? Kita ketemu di Lentera Gereja Kristen Jawa Mergangsan di pagi hari ini. Kami menyaksikan salah satu figur warga gereja yang namanya Bu Erna. Bu Erna menderita penyakit kanker. Tetapi di dalam penderitaan itu, Bu Erna bisa memberikan motivasi bagi sesamanya, tidak melihat agama, latar belakang, untuk saling menguatkan. Sekarang kita bisa lihat video ini. Kebetulan saya pernah divonis kanker bulan November 2017. Dan siapapun orang yang divonis kanker itu pasti pikirannya melayang kemana-mana. Dan salah satu yang ada dalam kepala saya saat itu, umurku kemungkinan tinggal 4 bulan. Karena banyak orang-orang dengan potensi seperti saya ini memiliki resiko yang sangat tinggi dengan umur yang sangat pendek. Nah, setiap orang mungkin bisa saja seperti saya, dan saya saat itu pun juga sama-sama down. Kemudian saya hanya berserah kepada Tuhan dan saya benar-benar mencari Tuhan. Kemudian secara medis, saya ketika bertemu dengan dokter kanker, Dokter Kunto mengatakan penyakit kanker itu bisa sembuh 100%. Itu salah satu yang membuat saya langsung semangat saya naik. Ternyata orang kanker bisa sembuh 100%. Kemudian di dalam iman kita, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kata telah inilah yang menjadi iman kita, sehingga walaupun saya berproses dalam kesembuhan, saya harus mengalami operasi, saya harus mengalami kemo selama 6 kali, saya harus mengalami radiasi selama 30 kali setiap hari, dan proses-proses medis lainnya. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus itu yang mengatakan bahwa kamu telah sembuh. Itu yang saya imani sampai sekarang, sehingga apa yang saya alami, saya bisa diberi kuat sehat sehingga sampai sekarang, puji Tuhan. Dan saya digerakkan hati Tuhan untuk saya hanya membantu orang-orang yang punya nasib seperti saya. Jadi ketika ada orang punya penyakit kanker, hati saya langsung tergerak. Siapapun saya tidak pandang bulu, saya datangi. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Dan orang-orang dengan posisi seperti kami ini harus siap hidup, tapi juga siap mati. Karena Tuhan bisa memanggil kita sewaktu-waktu, tapi kalau kita mati, kita juga bisa. Tapi ketika kita hidup, karena kita pegang janji Tuhan, itulah yang menguatkan saya. Jadi saya hanya tergerak untuk kita saling menguatkan saja, karena kita sesama penderita. Jadi kalau saya datang ketemu dengan teman, saya ini bukan siapa-siapa, saya sama-sama orang yang berjuang. Mari kita sama-sama berdoa. Saya bisa seperti sekarang karena orang-orang mendukung doa saya. Nah, sekarang giliran saya mendoakan teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi saya mendengar Anda mendatangi tidak hanya menguatkan, tidak hanya berdoa, tapi juga membantu finansial. Saya dengar sendiri, saudara kita yang mengalami penyakit itu, yang mengalami kesulitan ekonomi, Anda mencarikan dana untuk membantu anak sekolah. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih. Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu. Oh iya, terima kasih. Kalau itu kita juga sampaikan kepada keluarganya, bahwa apapun masalah persoalan kita, kita serahkan ke Tuhan 100%. Tidak mengandalkan pada manusia karena semua ada terbatasnya, tapi kita hanya mengandalkan kepada Tuhan 100%. Dan saat itu memang salah satu saudara kita sedang ada pergumulan diantaranya untuk sekolah. Kita hanya berdoa saja, semua biaya sekolah yang dibutuhkan Tuhan menyediakan hingga perguruan tinggi. Itu iman kita seperti itu. Dan puji Tuhan, ada salah seorang yang tiba-tiba SMS WA ke saya, Mbak, kebutuhannya berapa? Dan beliau memberi lebih dan tidak mau disebutkan namanya sampai sekarang. Dan semua tanggung jawab
sekolah itu akhirnya dipenuhi. Jadi kita hanya mengajarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan saja. Seperti itu. Ya, jadi saya kira kesaksian yang hidup bagi kita semua. Kalau saya panggil Erna lah, atau Pina gitu. Ya, Erna, Anda dijadikan jalan berkat Amin. bagi orang yang menderita penyakit kanker. Iya. Dan kami atas nama majelis, pendeta, teman-teman multimedia Jago, hanya selalu berdoa untuk Erna. Amin. Selalu berdoa untuk mereka yang menderita kanker. Mereka pun yang sakit membantu, menolong, membuat. Seringkali saya malu sebagai orang yang tidak berbuat apa. Ya, untuk itu Tuhan berkati. Amin. Suami, anak, Terima orang tua, kasih. Immanuel, Tuhan beserta Amin. kita. Terima kasih. Kita telah menyaksikan kesaksian Ibu Erna yang sangat luar biasa. Dia kena penyakit kanker, tapi dia punya ucapan terima kasih kepada Tuhan karena berkat penyembuhan saat ini. Tapi tidak hanya berhenti itu, ucapan syukur terima kasih ditularkan, menengok, menguatkan, bahkan membantu sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Tidak hanya bidang rohani, tidak hanya berdoa, tetapi juga finansial. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bu Erna telah berpegang pada ayat ini. Mari kita juga berpegang pada firman Tuhan kita yang sehat. Apa yang kita bisa perbuat untuk sesama kita yang lemah, yang menderita sakit? Karena Kristus telah menderita untuk kamu, Kristus telah menderita untuk kita, dan telah meninggalkan teladan bagimu, menolong, menyelamatkan orang lain sesamanya, dan supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita mengikuti jejak Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyaksikan dari hamba-Mu yang menteladani, yang mengikuti jejak-jejak-Mu pada waktu Engkau menderita, tetapi masih menghibur, menguatkan sesama, menguatkan para murid, menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya kami yang Kau beri kesehatan yang prima juga boleh meneladani Kristus dan mengikuti jejak Kristus untuk selalu menguatkan sesama kami yang lemah. Terima kasih karena Engkau telah menggunakan hamba-Mu untuk pewartaan kabar kesukaan. Dalam Kristus Yesus kami pilih mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati Ibu, Pak, Saudara-saudari, dan kita mohon kepada Tuhan agar kita juga beri jalan berkat bagi kehidupan ini. Amin.